Sejumlah aktivis pegiat HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM kembali menggelar aksi Kamisan di depan Istana Presiden. Aksi Kamisan yang identik dengan atribut dan payung hitam ini pertama kali digelar pada 18 Januari 2007. Selama 17 tahun, para aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM tetap konsisten menuntut hak-hak korban. Istri almarhum aktivis Munir Suciwati menyatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM sejauh ini belum memberikan keadilan pada keluarga korban. Suciwati juga menyebut, Presiden saat ini tidak serius dalam menangani kasus HAM di Indonesia. Artinya ada ruang-ruang di mana mereka hanya secara mau lihat secara simbolis saja bahwa kasusnya diselesaikan. Padahal secara substansi itu tidak menyentuh sama sekali yang namanya keadilan korban. Itu sih yang kita lihat, dan hari ini bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kasus pelanggaran berat HAM itu diselesaikan kalau presidennya sendiri bersekutu dengan pelakunya. Jadi tentu saja tidak akan pernah ada, dan tentu saja menyelesaikannya dengan tidak serius. Itu sih. Sejumlah organisasi pegiat HAM melaporkan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman. Jokowi dilaporkan ke Ombudsman karena dianggap tidak memiliki niat serius untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Baru sebatas bersifat non-yudisial, yaitu negara mengakui dan meminta maaf, tetapi penyelesaian secara keseluruhan dalam hal ini tidak menutup diselesaikan secara yudisial menjadi mandek. Menuntut agar Presiden Republik Indonesia, ya termasuk Jokowi, yang gagal dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Pada awal tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi telah mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jokowi menyatakan pemerintah akan berupaya memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM tanpa meniadakan penyelesaian secara hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Setahun lalu, Presiden Joko Widodo mengakui ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Presiden menyesalkan terjadinya peristiwa itu. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 17 tahun sudah aksi Kamisan menuntut hak-hak orang yang dihilangkan paksa atau pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pemerintah pernah membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Dan bagaimana perkembangannya? Serta apakah hal itu memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban? Kami akan bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Kami juga telah mengundang perwakilan dari pemerintah melalui kantor staf Presiden, namun batal bergabung malam ini di Sapa Indonesia Malam. Mas Usman, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam Mbak Sinti, selamat malam Kompas TV. Mas Usman, 17 tahun sudah ini Kamisan ketika keluarga korban berunjuk rasa di seberang istana menuntut keadilan untuk anggota keluarga mereka. Untuk hari ini, sampai hari ini, bagaimana Mas Usman membaca harapan keluarga korban? Ya, harapan keluarga korban sampai hari ini tampaknya belum sepenuhnya didengar oleh negara, khususnya oleh para pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara. Okay. Nah, tentu kita menghormati upaya-upaya dari setiap pemerintahan yang mencoba untuk memulai suatu inisiatif, termasuk misalnya mengakui dan menyesalkan di era pemerintahan Jokowi. Tetapi mengakui dan menyesalkan saja saya kira jauh dari cukup. Tadi di awal Mbak Suci menekankan pentingnya keadilan. Nah, keadilan inilah yang masih ditagih dan diminta oleh keluarga korban dan juga masyarakat yang mendukung aksi Kamisan. Dan saya tidak menyangka hari ini
aksi Kamisan begitu banyak yang hadir, dan ini adalah aksi Kamisan yang ke-802 kali. Jadi sudah 17 tahun mereka menggelar aksi Kamisan secara konsisten. Nah, kita tentu berharap dengan semakin luasnya perhatian masyarakat, generasi muda terhadap aksi Kamisan, pemerintah mau mendengar tuntutan keluarga korban. Misalnya untuk menegakkan keadilan, menuntut para pelakunya dan menghukum para pelakunya. Juga menjelaskan fakta-fakta kebenaran tentang berbagai peristiwa itu. Baik itu peristiwa 65, Malari, Tanjung Priok, Talang Sari, 98 penculikan aktivis, kemudian penyerangan 27 Juli, pembunuhan Munir, tragedi Semanggi, dan begitu banyak lagi yang saya kira sebagian telah diakui, tetapi sebagian belum diakui. Nah, kita berharap bahwa negara, khususnya Presiden, menerbitkan keputusan Presiden tentang pengadilan HAM ad hoc. Salah satu yang sudah ada rekomendasi Dewannya sebenarnya adalah kasus penghilangan orang secara paksa. Langkah lain misalnya adalah membuka kembali perkara pembunuhan Munir dengan peninjauan kembali, atau meminta Jaksa Agung untuk melanjutkan seluruh penyelidikan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Mas Usman, ini kan sudah masuk tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Anda melihat ada upaya ekstra dari pemerintahan Jokowi dan termasuk dari Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu, atau ini hanya jalan di tempat saja menurut Anda? Saya kira akan sangat sulit untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat ini di tahun-tahun yang sangat singkat ini, 1 tahun terakhir pemerintahannya. Sebagai contoh saja, satu proses persidangan itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sejak penyidikan, penuntutan, sampai dengan misalnya vonis pengadilan. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bahkan untuk memberikan bantuan sosial itu di tahun terakhir pemerintahannya. Bahkan bantuan sosialnya sudah mulai banyak dikeluhkan oleh keluarga korban karena sama sekali tidak menggambarkan penghormatan negara pada hilangnya nyawa anak-anak mereka, atau hilangnya suami, orang tua, atau keluarga mereka, atau tewasnya keluarga mereka yang tercinta. Misalnya diberikan santunan 900.000 per bulan selama 5 tahun. Dan ini suatu proses pemberian bantuan sosial yang sebenarnya tidak memenuhi standar sama sekali untuk sebuah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Jadi sekali lagi, dengarkanlah mereka ingin ada keadilan, ada pengungkapan kebenaran, juga ada perbaikan yang signifikan, misalnya di dalam institusi pemerintah tidak boleh ada lagi orang-orang yang pernah terlibat pelanggaran HAM justru diangkat dalam jabatan strategis. Nah, tadi Anda menyinggung juga soal pengadilan HAM. Apakah pemerintah sudah maksimal, optimal menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM untuk kasus-kasus penghilangan orang secara paksa atau kasus pelanggaran HAM berat lainnya? Ya, sebenarnya untuk kasus penghilangan orang secara paksa, saya pernah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Komnas HAM tidak lama setelah Dewan Perwakilan Rakyat waktu itu merekomendasikan pentingnya pengadilan HAM ad hoc dan 3 rekomendasi lain. Saat itu tampaknya Ketua DPR tidak mengadministrasikan keputusan paripurna Dewan yang sudah bulat merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc dalam bentuk surat kepada Presiden, sehingga Presiden ketika itu seperti punya alasan bahwa keputusan Presiden tidak bisa dikeluarkan. Tetapi dalam pertemuan itu Presiden SBY berjanji bahwa ia akan membentuk pengadilan HAM-nya segera, dan ia tidak akan ragu, tidak akan misalnya gentar untuk melawan atau untuk menerima resiko-resiko kalau ada para pelakunya diadili, termasuk seniornya atau mungkin sesama rekan di akademi militernya atau di lingkungan TNI. Tetapi hingga berakhir pemerintahan SBY tidak ada juga realisasi dari janji tersebut. Saya bahkan sempat menjelaskan beberapa fakta tentang sejumlah pemuda yang matanya ditutup lalu dibawa ke sebuah pulau, dibawa ke sebuah perairan, dan di sana dieksekusi, ditembak hingga akhirnya ditenggelamkan ke laut oleh salah seorang petinggi militer. Dan itu sempat mengejutkan Presiden ketika itu, tapi belum cukup menggerakkan kemauannya atau keberaniannya untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menelusuri kejelasan nasib dari mereka yang hilang.
Jadi menurut Anda kapan bisa pemerintah seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM? Sebenarnya bisa kapan saja, yang penting ada kemauan. Cukup didasarkan pada rekomendasi Dewan, karena rekomendasi itu sudah diparipurnakan ketika itu. Saya menjadi saksi di balkon, di atas balkon, melihat proses persetujuan paripurna Dewan untuk 4 rekomendasi. Pertama, meminta Presiden menerbitkan Kepres tentang pengadilan HAM ad hoc untuk penghilangan paksa. Kedua, meminta Presiden untuk membentuk atau mencari kejelasan nasib dari mereka yang hilang. Baik. Pak SBY sempat bertanya ke saya, bagaimana kalau tidak ditemukan? Saya katakan tidak apa-apa Pak, kalau tidak ditemukan. Usaha pemerintah, usaha negara untuk mencari mereka itu suatu hal yang justru membesarkan harapan keluarga korban. Tapi kalau tidak dilakukan sama sekali, Baik. itu saya kira mengecewakan. Ada 2 rekomendasi lagi, salah satunya adalah reparasi dan ratifikasi konvensi yang salah satu Baik. proses ratifikasi konvensi sudah disetujui melalui penandatanganan, tapi belum ada ratifikasi secara penuh. Mas Mungkin Usman, itu, soal Mbak Cindy. upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kita ingat 2 tahun lalu sempat dibentuk tim penyelesaian non-yudisial. Ya. Apa hasil menurut Anda? Nah, saya sempat juga ditelepon dan diminta oleh Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam ketika itu untuk bergabung dalam tim penyelesaian non-judicial. Ketika itu saya meminta agar draft Kepres-nya diperlihatkan, dan setelah saya pelajari, memang mandatnya sangat lemah, dan itu menjelaskan kenapa hasilnya hingga kini masih banyak mengecewakan keluarga korban. Seperti aksi Kamisan hari ini mempertanyakan keseriusan pemerintah. Sebenarnya sangat disayangkan kalau memang Presiden mau mengeluarkan Kepres, sebenarnya Kepres yang dibutuhkan bukan hanya penyelesaian non-yudisial, tetapi juga penyelesaian yudisial. Singkat saja, karena ini akan ada, kita mengalami transisi pemerintah nanti pada pemilu 2024. Ya. Bagaimana penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menurut Anda? Singkat saja Mas Usman. Pemerintahan yang baru harus mulai menyelesaikan di tahun pertama. Karena kalau ditaruh di tahun terakhir, tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Demikian, ini demi keadilan dan juga demi masa depan bangsa Indonesia, agar tidak ada lagi kekerasan dan pelanggaran HAM seperti yang terjadi di dalam sejarah masa lalu. Nanti yang akan terpilih di Pilpres 2024, pekerjaan rumah untuk hak asasi manusia. Terima kasih Mas Usman Hamid sudah bergabung di Terima kasih Mbak malam hari Cindy, ini. terima Selamat kasih malam. Kompas. Selamat.